Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas K01B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari RBL kami, yaitu pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Berikut ini adalah daftar nama anggota dari kelompok kami. Adapun tujuan dari RBL kali ini adalah yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik yaitu metode difraksi. Yang kedua, melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Teori dasar. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya ke belakang penghalang. Misalnya, cahaya dari laser yang semula lurus menjadi tersebar. Pada serat tumbuhan, difraksi dapat terjadi ketika cahaya melewati struktur serat atau dipantulkan oleh permukaan serat. Prinsip Babinet menyatakan bahwa jika cahaya atau sinar melalui penghalang dengan lebar proporsional dengan panjang gelombang cahaya, maka lebar penghalang tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah celah yang kemudian akan membentuk pola gelap terang pada layar. Pendekatan numerik atau persamaan yang digunakan adalah D sin theta sama dengan N dikali lambda. Dengan D adalah jarak antar celah dan N adalah orde terang. Next. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah meteran, gunting, cutter, penggaris, laser kayu, laser, stik kayu, lem tembak, styrofoam, tape, isi pensil mekanik, serat kelapa, serat pelepah pisang dan serat beringin, serta milimeter blok. Berikut adalah flowchart percobaan kami. Yang pertama ialah setup alat percobaan, di mana setup alat percobaan itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, yang kami lakukan ialah membuat papan penyangga untuk serat. Yang kedua, membuat kerangka penyangga untuk laser. Dan yang ketiga, membuat papan penyangga untuk layar difraksi. Setelah setup alat percobaan, kita lanjutkan ke langkah percobaan, di mana setiap alat kita susun dalam satu garis lurus. Atur jarak antara laser dengan serat sejauh 30 cm dan serat dengan layar sejauh 200 cm. Selanjutnya nyalakan laser, amati, dan catat hasil difraksi pada layar. Ulangi percobaan dengan serat yang berbeda. Nah, di mana pada percobaan kali ini kami menggunakan 3 jenis serat, yaitu serat beringin, serat pelepah pisang, dan serat kelapa. Oke, next. Berikut adalah desain setup alat percobaan yang kami gunakan. Seperti yang sudah dijelaskan, jarak antara laser dengan serat sekitar 30 cm dan serat dengan layar sejauh 200 cm. Oke, next. Selanjutnya, berikut dokumentasi dari proses pembuatan setup alat yang kami lakukan. Pertama, ada proses pembuatan penyangga laser dan serat, dan video yang paling bawah terdapat proses setup alat dan uji coba dari setup alat yang kami buat. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi dari proses pengambilan data percobaan setiap serat. Yang pertama ada proses pengambilan data serat kelapa, serat pelepah pisang, serat beringin, dan isi pensil mekanik. Berikutnya adalah data dari jarak terang sekunder dari objek yang kita ukur. Yang pertama adalah jarak terang sekunder serat kelapa. Untuk N pertama, kita memperoleh jarak dari terang sekunder pertama ke terang utama, yaitu 0,2 cm. Untuk N2, kita memperolehnya 0,5 cm. Untuk N3, 0,8 cm. Untuk N4, 1 cm. Untuk N5, 1,3 cm. Selanjutnya adalah pengukuran jarak terang sekunder dari serat pelapa pisang. Untuk N pertama, kita peroleh jaraknya yaitu 0,5 cm, N2 0,9 cm, N3 1,3 cm, N4 1,6 cm, dan N5 2 cm. Lanjut, ini pengukuran jarak terang sekunder dari serat beringin. Untuk N pertama, jaraknya adalah 0,4 cm, N2 0,8 cm, N3 1,1 cm, N4 1,4 cm, dan N5 1,7 cm. Yang terakhir adalah jarak pengukuran terang sekunder dari pensil mekanik, isi pensil mekanik. Untuk N pertama, yaitu 0,2 cm, untuk N2 0,5 cm, untuk N3 0,7 cm, N4 1 cm, dan N5 1,2 cm. Ini adalah rumus untuk perhitungan diameter serat dari percobaan difraksi yang kami gunakan. Kami menggunakan rumus difraksi gelombang yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana D adalah jarak antar celah atau dalam hal ini adalah diameter serat alami, kemudian N adalah orde terang, dan lambda sama dengan panjang gelombang.
Kemudian sin theta dapat diketahui dari YN dibagi L, di mana YN adalah jarak dari terang pusat ke terang N, dan L adalah jarak dari cerah ke layar. Sehingga dapat dicari persamaan D, yaitu N lambda L dibagi YN. Di mana panjang gelombang yang kami gunakan yaitu 650 nanometer, sedangkan jarak antara serat menuju layar sebesar 2 meter. Sehingga dapatkan rumus D sama dengan N dikali 650 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dibagi YN dikali 10 pangkat 3 dalam satuan milimeter. Dan berikut, apabila kami masukkan rumus tersebut ke data yang sudah kami miliki, akan didapatkan yang pertama untuk diameter serat kelapa didapatkan rata-rata tebal serat hasil eksperimen sebesar 0,5355 mm. Kemudian untuk hasil perhitungan diameter serat kelapa pisang didapatkan hasil eksperimen sebesar 0,29978 mm. Lalu untuk diameter serat beringin didapatkan rata-rata tebal serat hasil eksperimen sebesar 0,35167 mm. Dan perhitungan diameter isi pensil mekanik didapatkan rata-rata tebal seratnya sebesar 0,55776 mm. Untuk perhitungan hasil tebal dengan mikroskop digital untuk membandingkan dengan hasil eksperimen difraksi dilakukan pengukuran tebal serat dengan aplikasi image yang dapat mengukur tebal serat dengan cukup akurat. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu serat kelapa setebal 0,571 mm, serat pelepah pisang setebal 0,316 mm, serat beringin setebal 0,398 mm, dan isi pensil mekanik setebal 0,55 mm. Ketiga serat alami yang kami gunakan diukur menggunakan aplikasi image, sedangkan untuk isi pensil mekanik kami ukur dengan mikrometer skrup. Untuk perhitungan galat, oleh karena hasil pengukuran dari image dianggap akurat, dapat dilakukan perbandingan dengan hasil eksperimen difraksi dengan mencari galat dari hasil percobaan tersebut. Galat didapatkan dengan rumus tebal serat hasil percobaan difraksi dikurangi dengan tebal serat hasil pengukuran di aplikasi image dibagi dengan hasil pengukuran di aplikasi image lalu dikalikan dengan 100%. Untuk galat hasil dari percobaan difraksi yang serat kelapa, rata-rata tebal serat hasil eksperimen itu sebesar 0,5355 mm. Hasil pengukuran digital dengan aplikasi image-nya sebesar 0,571 mm. Dan galat yang didapatkan sebesar 6,05%. Galat hasil percobaan difraksi pengukuran tebal serat kelapa pisangnya, rata-rata tebal serat hasil eksperimennya sebesar 0,2997778 mm. Hasil pengukuran digital dengan aplikasi image sebesar 0,316 mm dan galat yang didapat sebesar 5,13%. Galat hasil percobaan difraksi untuk pengukuran serat beringin, rata-rata tebal serat hasil eksperimen sebesar 0,351665393 mm. Hasil pengukuran digital dalam aplikasi image sebesar 0,398 mm dan galat yang didapat sebesar 11,64%. Galat hasil percobaan difraksi pengukuran tebal untuk isi pensil mekanik, rata-rata tebal hasil eksperimen sebesar 0,557761905 mm. Hasil pengukuran digital dalam aplikasi image sebesar 0,55 mm dan galat yang didapat sebesar 1,41%. Oke, untuk analisisnya, adanya galat pada percobaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, ketidakakuratan pada saat mengukur jarak dari terang utama ke terang sekunder. Yang kedua, panjang gelombang pada laser yang tidak tepat, yaitu 650 nanometer. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam penentuan posisi serat mendatar atau tegak lurus ketika diukur menggunakan mikroskop digital. Sehingga didapatkan kesimpulan yang pertama adalah melalui teknik pengukuran optik, metode difraksi dapatkan hasil serat kelapa senilai 0,593 mm, lalu serat pelepah pisang senilai 0,32 mm, dan juga serat anti pohon beringin senilai 0,39 mm. Selain itu, cara percobaan yang kita gunakan yaitu adalah menggunakan stick kesim sebagai bahan baku utama, serta pengukuran yang kita gunakan dalam diameter serat menggunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.